desa Tongke-Tongke kita bangunkan boardwalk di situ. Jadi alhamdulillah banyak pengunjungnya rupanya. Salah satu penghasil PAD terbesar di Kabupaten Sinjai karena boardwalknya kita bangun ya cukup panjang sekitar 2 kilo bisa keliling-keliling. Bukan cuma yang namanya gratis bersekolah, tetapi mungkin ada gratis yang lebih meningkatkan minat masyarakat untuk bersekolah juga. Karena kalau kita mau berpolitik lebih bagus di usia muda, sehingga kita punya energi lebih banyak, tenaga lebih banyak. Jumpa kembali dalam acara Fajar Sharing Inspiring. Kali ini saya Faisal Sam dengan bangga menghadirkan seorang tokoh muda, ganteng, milenial dan tajir. Sebagai tanda bahwa dia milenial, sapanya namanya Mas Boy. Mas Boy. Ada juga ternyata seorang kepala daerah di Sulawesi Selatan bernama Mas Boy. Ya. Apa kabar Mas Boy? Atau Mas Boy atau panggil Mas Helmi? Helmi, Seto, Asa bisa semua. Oh, bisa semua. Tapi bisa diceritakan sedikit tentang kenapa nama Mas Boy itu bisa muncul? Itu teman-teman aja yang manggil kalau Mas Boy. Kalau Helmi itu keluarga. Oh, keluarga. Iya, jadi waktu SD, SMP biasanya dipanggil Mas Boy aja. Iya. Di kalangan teman-teman gitu. Iya. Ya, kurang lebih begitulah. Mas Boy itu kita dulu ingat Mas Boy itu ada film Catatan Si Boy. Ya sedikit nakal tapi pintar dan memang ganteng. Itu kan pandangan orang aja itu. Ya kita nggak bisa ini kan melarang orang, tapi ya kita nikmati saja lah kalau ada orang yang bilang gitu, kita syukuri aja. Pak Asa, ini selama memimpin Sinjai, ini kan luar biasa. Sejak di tahun pertama itu sudah PAD-nya sudah meningkat dari 75 miliar, tiba-tiba naik menjadi 90 miliar. Ada yang mengatakan bahwa Sinjai itu adalah daerah yang diciptakan Tuhan pada saat Tuhan sedang tersenyum. Buktinya Sinjai itu 3 dimensi, ya. Ada gunungnya, gunung yang subur, terus daratan yang keren, terus pantai yang sangat indah. Nah, bagaimana mengelola Sinjai? Ya, saya seperti yang tadi bersyukur kita bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Sinjai yang memang sumber daya alamnya luar biasa tadi. Mulai dari dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, pantai sampai kepulauan. Jadi memang di Sinjai ini ibaratnya ya boleh dibilang hidden paradise karena surga yang tersembunyi. Ya, surga tersembunyi. Karena yang kita agak di ujung sana, jauh dari pantauan orang, jauh dari transportasi. Tapi ya alhamdulillah sejak saya memimpin kami melihat potensi-potensi yang ada. Ini yang kita petakan, ini yang kita kembangkan, khususnya bagaimana bisa sumber daya alam yang ada ini pertama bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dijadikan sumber penghasilan buat masyarakat, dan setelah itu mudah-mudahan bisa menjadi pendapatan buat pemerintah daerah juga di kemudian hari. Yang itu kita lakukan di awal-awal, sehingga pada saat pemetaan kita melihat potensi-potensi yang ada yang seperti apa, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, sampai di perikanan. Yang kita dorong program-programnya, kita berikan insentif-insentif kepada masyarakat, sehingga akhirnya feedbacknya setelah kita yang berikan insentif, masyarakat yang bergerak di bidang-bidang tersebut pendapatannya meningkat, akhirnya kembali ke pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Seperti di bidang peternakan, kita pembayaran sapi gratis, asuransi, jumlah sapi bertambah, tetapi di dalam situ mereka kan wajib membuat kartu ternak, membayar kepada pemerintah daerah. Kita subsidi tapi balik lagi ke pemerintah daerah.
Demikian juga di bidang lainnya seperti perikanan, kita subsidi kapal, kita beri subsidi solar, kita berikan alat-alat tangkap pada saat mereka menghasilkan ikan, mereka membayar retribusi di lapak, di TPI. Jadi memang begitulah cara kami mengelola, dengan mengembangkan dulu ekonomi masyarakat, dengan harapan ekonomi masyarakat meningkat, nantinya PAD juga meningkat, dan alhamdulillah itu yang terjadi di Kabupaten Sinjai. Ya, nah, bicara tentang Sinjai yang bersatu, kemudian bangkit dan berprestasi, ini mungkin ada sedikit penjelasan mengenai soal pendidikan, karena Sinjai pendidikannya indeks IPM-nya itu meningkat. Nah, ini kan satu tanda-tanda kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya saya lihat di bidang pendidikan ada satu desa dua hafiz. Ya. Bisa dijelaskan ide itu muncul seperti apa? Jadi memang di awal masa jabatan kami memetakan bahwa paling utama kita adalah pendidikan, setelah itu kesehatan dan keagamaan. Nah, di pendidikan ini tentu kami melihat hal-hal yang harus meningkat daripada sebelumnya. Di mana dulu almarhum ayah saya Andi Ruentasapa, beliau pada saat menjadi bupati sudah menerapkan yang namanya pendidikan gratis. Dan sampai pada saat saya di masa jabatan awal, pendidikan gratis tersebut alhamdulillah bertahan. Ditambah lagi program dari pemerintah pusat khusus pendidikan gratis. Nah, untuk itu tentu kami pada situ memikirkan bagaimana meningkatkan, mengupgrade program pendidikan gratis ini, bukan cuma yang namanya gratis bersekolah, tetapi mungkin ada gratis yang lebih meningkatkan minat masyarakat untuk bersekolah juga, karena memang waktu itu kita itu masih ada juga masyarakat walaupun gratis tidak bersekolah. Kita tanya apa permasalahannya, ya salah satunya itu biasanya pada saat masuk SD mereka minder, ataupun dari SD ke SMP dia malu dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang ada di sekolah, apalagi khusus masyarakat miskin, karena tidak punya uang membeli perlengkapan sekolah, baju seragam sekolah yang ada di rumahnya lama ataupun sudah tidak layak pakai, sehingga kita meningkatkan program pendidikan gratis dari yang gratis dari biaya saja ke menambah gratis di seragam sekolah dan perlengkapan sekolah, sehingga alhamdulillah kita punya angka masuk sekolah ini meningkat, sehingga meningkatkan juga angka pendidikan di Kabupaten Sinjai, akhirnya berdampak juga ke IPM dari Kabupaten Sinjai yang tahun ini sudah mencapai 68% lebih dibanding dulu waktu saya masuk 67. Selain itu juga kan kalau kita bicara pendidikan, bukan cuma pendidikan formal, tetapi di Sinjai itu ada pesantren sebanyak, dulu pada saat saya awal jadi bupati itu ada sebanyak 16 pesantren. Sekarang sudah meningkat menjadi 24 pesantren. Nah, kita melihat bahwa pendidikan bukan cuma pendidikan formal, tetapi pendidikan agama juga sangat penting, karena ya banyak orang bilang sekarang mencari orang cerdas itu sekarang gampang, tapi mencari orang yang mempunyai akhlak yang baik itu susah. Makanya kita berpikir bahwa selain dari pendidikan akademis dan formal, kita juga harus menanamkan yang namanya pendidikan agama mulai dari kecil, sehingga pada saat itu pertama sebenarnya kami membuat program yang namanya menciptakan hafiz penghafal Quran di Kabupaten Sinjai minimal 20 setiap tahunnya. Alhamdulillah di tahun pertama itu berhasil. Tapi waktu itu juga kami melihat bahwa pesantren-pesantren yang ada ini butuh yang namanya, ya maklumlah pesantren tuh, jadi pesantren biasanya dia itu fasilitasnya sedikit, ruang kelasnya sedikit. Akhirnya kami juga merasa bahwa pesantren ini sebenarnya adalah partner pemerintah, perlu juga harus dibantu-bantu. Akhirnya kami juga sebagai partner untuk mendidik hafiz ini, kita mengajak memberikan bantuan ke pesantren dalam bentuk bantuan hibah. Ada yang satu pesantren sampai 50 juta, hingga mereka meningkatkan juga dia punya sarana prasarana. Dan alhamdulillah di tahun pertama dan tahun kedua program tersebut mendapatkan sambutan dari masyarakat sangat-sangat banyak. Apalagi memang di Sinjai ini 99% itu muslim. Jadi pendidikan agama kita
bikin program tersebut, tanggapan masyarakat sangat banyak. Akhirnya berkembanglah di tahun 2022 yang lalu, kita coba lagi yang namanya utusan desa. Jadi karena memang kami punya imam-imam juga itu, penceramah-penceramah itu sudah rata-rata berumur di desa-desa. Jadi kita mau regenerasi lah. Jadi kita minta desa mengirim anak-anak mudanya, khususnya yang SMA, SMP, untuk dilatih selain menjadi hafiz, tetapi juga diberikan pendidikan untuk menjadi imam, muazzin maupun menjadi penceramah. Jadi tahun lalu alhamdulillah berhasil, sehingga ya mungkin itu juga meningkatkan indeks pendidikan, sehingga ya IPM alhamdulillah tahun ini ya cukup baik. Katanya petugas keagamaan juga dapat insentif. Nah itu insentif di luar program pendidikannya. Jadi ada kalau untuk di keagamaan tadi saya bilang ada juga kita punya program untuk insentif ke pemuka-pemuka agama, mulai dari ya penjaga kubur, imam desa, terus ada muazzin, penjaga masjid, ya semua yang terdata di dalam situ diberikan insentif, nilainya 300.000 per bulan. Ya, jadi untuk berapa orang Setiap tahun kurang lebih 4.000-an orang sampai 4.000 orang? Ya, yang kita berikan insentif. Luar biasa. Itu dapat dananya dari mana? Dari pemerintah daerah. Dari ini kan, APBD. Iya. Ini kan luar biasa nih Pak Bupati. Apa itu bagian dari tagline Sinjai yang mandiri, sejahtera, berkeadilan, dan religius? Ya, itu tentu yang tadi saya bilang bahwa kami ada mandiri, ada religius, dan berdaya saing. Jadi memang kami mendorong bahwa pendidikan formal ini didorong semaksimal mungkin, ditingkatkan kualitasnya, tapi pendidikan agama tidak kita tinggalkan, sehingga ya kita punya harapan, kita punya anak-anak ini, calon-calon pemimpin ini, masa depan Kabupaten Sinjai ini nantinya ke depan selain berilmu, pintar, insya Allah juga religius, punya akhlak. Jadi insya Allah kita punya kabupaten, anak-anaknya, pemimpin-pemimpinnya ke depan, anak-anak mudanya ya tadi saya bilang, dia punya ilmu bagus, akhlaknya bagus, dan punya daya saing yang kuat, sehingga bisa berprospek buat diri sendiri, untuk keluarganya, dan mudah-mudahan nanti Sinjai juga bisa lebih baik lagi ke depan di tangan-tangan mereka. Apalagi katanya ada banyak beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Ya, itu juga beasiswa memang ya kita khusus di Kabupaten Sinjai itu baru, karena memang saya berkaca dari saya punya pendidikan di luar kemarin, saya lihat ini beasiswa di luar ini bukan cuma beasiswa akademis. Kalau di Sinjai dulu kan cuma penyelesaian studi. Saya bilang ini kayaknya perlu juga beasiswa diberikan kepada orang-orang yang anak mahasiswa yang punya kelebihan ataupun berprestasi di bidang-bidang lain. Karena ya kalau kita lihat kan kayak macam olahragawan, mungkin juga hafiz Quran, kayak hafiz itu kan mereka nggak punya waktu lagi buat belajar secara akademis, karena kalau hafiz dia mesti wajib ya itu saja dia baca. Demikian olahraga dia fokus peningkatan fisik dan lain-lain, sehingga kalau dia berprestasi di bidang-bidang tertentu selama memang diperbolehkan oleh undang-undang ataupun aturan-aturan yang ada, ya kenapa tidak kita berikan juga beasiswa supaya mereka juga bisa semangat juga tetap mempunyai pendidikan. Jadi ya kami berikan beasiswa selain yang penyelesaian studi akademis, kami juga berikan kepada yang berprestasi, dan banyak memang di Sinjai yang dapat itu yang berprestasi di bidang agama, yang hafiz Quran, ada juga yang berprestasi di bidang olahraga ataupun bidang-bidang lainnya lah. Kalau di olahraga ada beasiswa untuk atlet e-sport? Ada ke depan insya Allah kita lagi usahakan, kalau mudah-mudahan ini atlet e-sport Sinjai bisa ada yang tembus nasional. Karena di Sinjai alhamdulillah saya lihat ini, nggak tahu mungkin di semua kota kayaknya di e-sport luar biasa ya. Kalau saya lihat diadakan pertandingan e-sport, wah peminatnya banyak sekali nih. Dan saya lihat memang ya pembinaannya dari pusat juga sangat bagus. Saya lihat kemarin sudah di pertandingan di SEA Games, jadi insya Allah saya lihat mudah-mudahan kita bisa bina juga teman-teman di e-sport ini. Jadi saya lihat pernah lihat jejak digitalnya Pak Bupati, pernah memfasilitasi untuk penyelenggaraan turnamen e-sport ya. Di Sinjai. Karena saya lihat minatnya sangat banyak Pak, jadi ya luar biasa memang itu, dan banyak memang anak-anak kita ini kan ya mungkin kan pengaruh gadget tuh, jadi SMP, SMA sudah pegang gadget, jadi
ya kenapa tidak kita salurkan minat dan bakatnya supaya ya mudah-mudahan bisa menghasilkan juga karena saya lihat memang di luar juga saya dengar informasinya sampai tingkat nasional hadiahnya ada yang miliaran, ada yang ratusan juta daripada mereka bermain tanpa arah dan mungkin juga dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat padahal sebenarnya ada manfaatnya kalau kita bisa atur semaksimal mungkin sehingga mereka bisa juga bangga bisa mudah-mudahan lah e-sport di Sinjai bisa maju ke depan sehingga kita bisa juga beri beasiswa. Pak Pati, bicara soal kesehatan, bagaimana dengan Jamkesda Plus? Ya, alhamdulillah Jamkesda Plus sudah berjalan dengan baik. Kita punya masyarakat yang kita tanggung hampir 100%. Kemarin kita dapat penghargaan dari Pak Wapres sekitar 98%. Masyarakat Sinjai kita tanggung BPJS-nya sehingga ya kita berharap mungkin mudah-mudahan Jamkesda Plus ini bisa berjalan dengan baik khususnya di Sinjai kan selain mereka ditanggung BPJS mereka juga kita berikan plus-plus antara lain ya kalau dia ke Makassar ada tempat tinggalnya khususnya yang warga miskin di Sinjai juga ada yang namanya rumah tunggu yang ada di setiap desa kelurahan kita siapkan mobil ambulans gratis sehingga ya mudah-mudahan bisa berjalan terus sehingga mudah-mudahan kita bisa menekan warga kita yang sakit. Kebetulan di Sinjai juga kita di dalam Jamkesda Plus itu kita punya unit yang kita unit di desa-desa di dusun-dusun yang namanya home visit home care yang mendatangi rumah-rumah di dusun-dusun untuk mencatat bagaimana keadaan warga kita yang ada di dusun-dusun, di desa-desa. Apakah ada yang perlu perhatian, ada yang perlu pengobatan lebih dulu. Karena dengan adanya tim itu kita punya harapan kita bisa mencegah warga sakit. Jadi sebelum sakit kita sudah bisa tahu lebih dulu sehingga ada intervensi yang bisa kita lakukan. Pak Pati, ketika awal memimpin Sinjai, dulu masyarakat Sinjai sangat berharap dalam soal kesehatan ini. Utamanya mereka-mereka yang misalnya dirujuk ke Makassar dan Pak Bupati waktu itu menjelaskan ada namanya rumah singgah. Nah, prosesnya sampai sekarang? Alhamdulillah rumah singgah kita masih berjalan setiap tahun rata-rata pengunjungnya setiap tahun meningkat bahkan ya setiap tahun saya lihat banyak yang sangat mengapresiasi sehingga kita saat ini kurang lebih ada 3 rumah singgah di Makassar. Memang rata-rata rujukan pasti ke Makassar, jadi mereka dirujuk ke Makassar yang tidak mampu bisa tinggal di sana kalau rawat jalan, kalaupun ada keluarganya juga mau tinggal di sana kita perbolehkan. Di sana kalau tinggal kita siapkan makanan dari pagi, siang sampai malam, gratis semuanya. Ini saya lihat pelajari Pak Bupati ini selama kepemimpinannya ibaratnya malaikat. Kenapa? Banyak memberikan yang gratis, insentif, termasuk untuk tenaga kesehatan. Katanya diberikan insentif. Ya, di sukarela di Sinjai kita memang berikan insentif juga. Dulu kan memang tidak ada. Cuma ya saya lihat ini sukarela luar biasa, betul-betul suka dan rela. Pada saat saya tanya, kamu punya gaji berapa? Enggak ada, Pak. Kamu kalau pergi bertugas naik apa? Naik motor. Kamu yang bayar uang bensinnya siapa? Minta sama orang tua sih loh. Ngapain kamu kerja kalau gitu? Ini memang kita punya niat Pak buat membantu masyarakat daripada tinggal di rumah katanya. Apalagi kita punya kemampuan dan skillnya. Jadi waktu itu memang saya sedih juga pas dengar ngobrol-ngobrol sama kebetulan di Sinjai itu ada himpunan tenaga sukarela di bidang kesehatan. Saat itu mereka membawa aspirasi, jadi waktu itu memang saya bilang insya Allah kalau saya terpilih jadi bupati kami akan berikan insentif ke mereka. Di awal sekarang sudah sampai kalau tidak salah sekitar 400 ribuan lah satu orang per bulan kita berikan. Nah ya namanya suka dan rela, kita juga sedih juga kalau betul-betul suka rela kan. Ya, alhamdulillah saya lihat itulah yang kami pakai untuk jalan ke dusun-dusun Pak. Tenaga-tenaga sukarela ini mereka datang ke rumah, catat ini di rumah ada berapa orang, ada 5 Pak, orang tua berapa, 1 orang, umur berapa, 70, ada penyakit enggak, penyakit jantung, oh ya udah artinya kita harus jaga-jaga di rumah ini. Ada berapa yang lain, suami istri Pak, ibu istrinya hamil nggak, hamil, ini dicatat.
nanti di sini ada siapa lagi, ada anaknya 2, umurnya 1 masih bayi, 1 sudah sekolah SD, dicatat. Itu data-data itu nanti diberikan di puskesmas. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu bahwa di sana orang tuanya umur segini, jadi kita bisa siap di sana. Jadi itu yang kita pakai, tenaga sukarela itu. Tenaga sukarela itu berasal dari latar belakang pendidikan seperti apa? Rata-rata perawat, bidan, yang memang mereka itu tadi saya bilang sebelum dapat insentif pun mereka bekerja tanpa pamrih. Paling ya mungkin kalau ada orang kasih ya saya nggak tahu, tapi bayangan saya sih mungkin kalau ada orang kasihan dikasih. Dia pun sampai dulunya merawat di puskesmas, di pustu, di rumah sakit. Tapi sekarang ya karena kita ada insentif, kita minta nggak usah semuanya standby di puskesmas, pustu, tapi bisa turun ke masyarakat. Jadi ya alhamdulillah sih dengan mereka itu data-data masyarakat kita ya cukup bagus lah, sehingga alhamdulillah sih kita punya tingkat kesehatan juga cukup meningkat, sehingga tadi ya pengaruh lagi ke IPM. Alhamdulillah IPM-nya jadi meningkat karena indeks kesehatan kita cukup bagus. Mungkin juga karena orang Sinjai banyak makan ikan. Ya, alhamdulillah karena Sinjai banyak ikan, jadi banyak yang makan ikan. Ikan dan minas. Kalau ini minas, ya boleh, tapi jangan terlalu sering-sering juga dikonsumsi. Berarti kalau BC 119 itu seperti apa? Ya itu ya 119 ya kalau ada darurat ya telepon 119, insya Allah langsung kita kirim ambulans, baik yang ada di rumah sakit. Kalau agak jauh kita bisa hubungi puskesmas yang punya ambulans, atau kita bisa hubungi kepala desanya, karena kan di setiap desa dan kelurahan tadi saya bilang kan ada ambulans. Jadi PSC 119 ini kalau ada kedaruratan jantung ataupun ada yang terjadi di rumah bisa hubungi, jadi bisa langsung dijemput untuk diambil tindakan. Kabarnya Pak Bupati juga baru membangun sebuah puskesmas tipe D di rumah sakit ya. Kan memang saya lihat Sinjai ini cukup luas, Pak. Ada Sinjai ini 800 km persegi. Dari Sinjai Utara ke Sinjai Selatan itu ya kurang lebih 1 jaman lebih lah. Itu belum lagi kalau ke Sinjai Barat. Makanya saya memang pikir bahwa kalau mau khususnya mengurangi angka ibu meninggal karena melahirkan, harus ada rumah sakit di beberapa titik lagi, sehingga kita punya pelayanan kesehatan lebih paripurna. Ya, karena kalau satu rumah sakit tempatnya memang cukup jauh di Sinjai Utara, agak di ujung karena ibu kota kan. Jadi saya bilang wah kalau bisa kita bangun lagi. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari pusat, bangun rumah sakit lagi 1. Insya Allah tahun ini beroperasi, sehingga ya mudah-mudahan masyarakat kami yang dekat-dekat Sinjai Selatan tidak perlu lagi ke Sinjai Utara. Jadi insya Allah kalaupun ada yang darurat bisa lebih cepat ditangani di rumah sakit, karena ya tentu peralatan rumah sakit lebih bagus daripada puskesmas maupun pustu. Nah, bicara tadi soal jarak yang jauh, terus mungkin masih ada daerah yang terisolir. Nah, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur di Sinjai? Alhamdulillah sih kita ya selama hampir 5 tahun ini sudah ya mungkin 300 km jalan kita perbaiki, kita bangun, dan alhamdulillah sih dengan adanya pembangunan tersebut ya jalan antar kecamatan saya pikir sudah cukup baik. Dan kita punya harapan sih mudah-mudahan ya ke depan masih banyak bantuan-bantuan dari pusat maupun provinsi yang bisa kita gunakan untuk pembangunan jalan. Terus soal perizinan di Sinjai khususnya berkaitan dengan ekonomi? Kalau di Sinjai alhamdulillah saya pikir perizinan kita tidak ada masalah, dan saya lihat dari tumbuh berkembangnya juga usaha di Kabupaten Sinjai, mulai dari usaha kecil menengah, industri kecil menengah. Kita juga informasinya kemarin bahkan pada saat kami melakukan pembagian banpres dari Presiden Bapak Jokowi kepada UKM itu tercatat sampai mungkin sampai lebih 10.000 UKM di Kabupaten Sinjai.
ini ya karena kemudahan tentu dalam perizinan, termasuk juga dalam berinvestasi. Kita ya ada beberapa perumahan sudah terbuka, dan kemarin kita juga sudah ada investor ekspor ikan juga sudah ada di Kabupaten Sinjai. Cuma memang kemarin ini karena ada COVID, jadi memang untuk investasi-investasi dari luar, khususnya dari luar negeri ini masih dalam penjajakan terus. Tapi secara umum kami punya PTSP ini ya saya pikir memberi kemudahan yang cukup. Alhamdulillah saya dengan informasi juga tidak ada, insya Allah tidak ada pungli, dan juga tidak ada juga informasi-informasi bahwa ada yang menyulitkan. Tapi kalaupun ada yang menyulitkan, biasanya saya langsung panggil PTSP-nya mempertanyakan, karena kan bukan cuma PTSP yang memegang izin-izin tersebut, ada dari dinas lain seperti lingkungan hidup, PUPR, sampai di perhubungan. Biasanya kami kalau ada hal-hal seperti itu kita rapatkan, dan alhamdulillah sih saya lihat cukup bagus sampai sekarang, sehingga ya kalau memang yang sedikit saya lihat pertumbuhannya tapi sedikit berbanding terbalik ke ke yang lain. Kami di Sinjai ini perizinan khusus untuk retail besar ini kita agak batasi. Tapi alhamdulillah karena retail besar ini kita batasi, toko-toko atas nama lokal ini menjamur sekarang banyak di Sinjai. Jadi ya ekonomi kerakyatan yang kita dorong di situ. Dan industri kecil itu difasilitasi untuk ke bisnis digital. Ya, sekarang kita usahakan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menjual hasil-hasil industrinya, hasil-hasil UKM yang ada, seperti makanan, minuman, sampai ya itu kerajinan tangan. Itu kita kemarin fasilitasi mulai lewat dinas Kominfo, dinas Perindak, dan kemarin kita coba lewat Telkom juga. Kemarin ada kerjasama dengan Telkom untuk menjual lewat platform Telkom, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa juga ada beberapa lagi platform-platform yang bisa kita ajak kerjasama untuk menjual secara digital, secara online produk-produk Kabupaten Sinjai ini. Pak Bupati, bagaimana dengan penggunaan kris? Cukup bagus di Sinjai. Kita saya pikir kemarin dapat penghargaan salah satu kabupaten yang menggunakan kris terbanyak di Kabupaten Sinjai. Saya lihat memang karena ya kemudahan kris itu cukup gampang, dan saya pikir juga di Sinjai sudah pakai handphone semua. Jadi alhamdulillah juga saya kerjasama dengan bank-bank yang di Sinjai untuk mensosialisasikan. Jadi alhamdulillah Sinjai termasuk salah satu kabupaten yang dapat penghargaan kemarin untuk penggunaan kris di Sulsel. Berarti itu tanda-tanda kesejahteraan rakyat? Insya Allah, karena banyak menggunakan uang. Pak Bupati, hutan mangrove di Sinjai kan sepanjang 3 km itu diperbaiki atas inisiatif masyarakat, ya, dan itu menjadi mangrove terpadat di Asia Tenggara. Nah, bagaimana Pak Bupati dalam hal ini Pemda untuk memaksimalkan fungsi dari mangrove itu? Ya, panjangnya itu sekitar 13 km persegi panjangnya. 13 km, sekitar 2000-an hektar lah kita punya mangrove itu, dan padat-padat. Ya, kita memang bersyukur karena itu tadi sampaikan betul, itu inisiatif masyarakat, bahkan yang menanam pertama itu masyarakat. Dilihat dampaknya luar biasa, membuat abrasi kurang, sehingga menahan juga, formasinya bisa menahan tsunami atau ombak tinggi. Dan ya kita terus mendorong masyarakat, termasuk juga lewat DLHK, setiap program-program penanaman mangrove kita libatkan mulai dari anak SD, SMP, sampai perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sinjai, bahkan pernah dengan Polda juga, sehingga kita berharap mangrove ini bisa lebih berkembang lagi. Cuma memang kita tinggal menunggu bagaimana mangrove ini memberi dampak secara ekonomi, karena saya dengar informasinya rupanya kita mangrove yang banyak ini menghasilkan karbon. Kita mau minta ke Kementerian Kehutanan
ya emisi karbon ini kan katanya informasinya sudah diperjualbelikan di luar negeri. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat bantuan dari luar negeri lah untuk emisi karbon yang dihasilkan oleh mangrove di Kabupaten Sinjai. Apalagi mangrove di Sinjai ini terbaik ya di padat Asia, ya, karena ya masyarakat itu nanam karena dia tidak mungkin karena uang sendiri, jadi tidak ada mikir bahwa harus berapa meter, dia tanam di samping-sampingnya, jadi padat sekali. Padat sekali. Sekarang kita juga kemarin sudah ya jadikan sedikit objek wisata lah. Ada desa Tongke-Tongke, kita bangunkan boardwalk di situ. Jadi alhamdulillah banyak pengunjungnya rupanya. Salah satu penghasil PAD terbesar di Kabupaten Sinjai karena boardwalknya kita bangun ya cukup panjang, sekitar 2 kilo, bisa keliling-keliling, berfoto di sana, santai-santai di saat pagi hari dan sore hari, sehingga ya alhamdulillah saya pikir PAD-nya terbesar untuk di pariwisata. Jadi kita manfaatkan juga buat pariwisata lah. Selain mangrove, destinasi-destinasi yang bisa sementara dikembangkan oleh kita punya Pulau Larea di Pulau 9. Itu pulau tidak ada penghuninya. Jadi memang kita jadikan tempat pariwisata. Kalau datang di sana cuma bayar retribusi aja. Ya luasnya itu sekitar 1-2 hektar. Tapi lautnya putih. Jadi memang pasirnya putih. Jadi sama dangkal. Airnya dangkal. Jadi memang cantik, indah, cocok untuk berlibur, bersantai karena tidak ada ombak yang tinggi. Jadi enak buat bersantai. Kemarin kita sudah coba bangun 1-2 villa di sana. Mudah-mudahan nanti ada pengunjung yang bisa nginap di sana. Kita sudah siapkan listrik juga, siapkan peralatan. Kita harap mudah-mudahan ini juga bisa dijual kepada masyarakat untuk jadi tempat beristirahat ataupun berlibur di Kabupaten Sinjai. Itu menarik sekali, Pak Bupati. Para pemirsa di mana saja berada, sebagai pejabat negara, bupati milenial, humble dan terkenal sebagai pejabat yang tajir, ya. Saat kuliah di Jakarta di Universitas Trisakti, beliau adalah ketua parlemen, ya, Fakultas Hukum. Ketika kuliah di Melbourne, Australia, dia juga sebagai ketua pengawas pemilu, ya, pemilu. Dan ini jabatan-jabatan politik yang sungguh sangat luar biasa. Nah, sekarang ini juga beliau tercatat sebagai ketua DPP di Partai Gerindra, dan dia juga sebagai pengusaha dan tercatat sebagai pengurus Kadin Pusat. Juga sampai sekarang masih menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Garuda. Posisi tertinggi dalam media sebagai Pimret. Bagaimana kiprah tokoh muda milenial kita ini? Kita lihat sejenak. Jangan kemana-mana, kita kembali ke studio. Hampir 5 tahun ini, Bupati Sinjai Andi Seto Gadista Sapa telah memprioritaskan pembangunan di sektor infrastruktur. Menganut pola kepemimpinan peka, responsif, transparan, dan akuntabel, Andi Seto berhasil meningkatkan jalur angkutan dan logistik. Inilah pencapaian infrastruktur Bupati Sinjai periode 2018 hingga 2023. Rehabilitasi jalan sepanjang 284 km dan beberapa sementara masih dalam tahap lanjutan di tahun ini. Rehabilitasi irigasi 45.800 meter lebih. Pembangunan irigasi baru 3.726 meter. Pembangunan 7 jembatan dan jalan tani. 1 paket jembatan di Caile, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah juga terdata dikerjakan tahun ini. Pembangunan sanitasi dan infrastruktur Pamsimas di seluruh desa. Rehabilitasi drainase serta pengembangan jaringan perpipaan desa. Bupati Andi Seto juga telah membangun setidaknya 6 pasar tradisional. 2 pasar lagi diusulkan untuk dikerjakan di tahun 2023.
Bupati juga telah membangun 2 sentra industri yakni logam dan peternakan. Semua ini adalah buah pembangunan dari pemimpin yang hadir untuk masyarakat, dari kota hingga ke pelosok Sinjai. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Fajar Inspiring. Pak Seto, atau yang akrab disapa Mas Boy, menyelesaikan S2 di Monash University, Australia. Dan setelah pulang ke Indonesia, masuk ke Partai Gerindra. Ya. Dan 2013 maju sebagai calon bupati, tapi belum berhasil. Ya. Setelah berproses 2 tahun sebelum pilkada, melihat dukungan dan darah politik yang memanggil beliau untuk maju kembali, dan hasil survei ketika itu mencapai survei tertinggi. Ya. Meski pada saat itu beliau adalah bukan incumbent, ibaratnya sebagai pemain baru. Nah, 2018 di usia yang masih sangat muda, 33 tahun, maju pilkada dan berhasil. Pak Seto, Ya. apa sih enaknya menjadi bupati? Ya, ini kalau ditanya enaknya, Enak atau enak sekali? ya tergantung juga. Kalau kita mau menikmati ya bisa kita nikmati, tapi kan kita ada tanggung jawab juga. Ya, ada enak ada tidak enaknya lah kalau saya bilang. Karena ya sebagai pemimpin kan kita pasti dilayani, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, tapi kan ada tanggung jawab yang kita harus pegang, yang kita harus laksanakan, yang kadang-kadang itu ya karena ya buat saya sih kan mengurus ini, kalau saya pikir mengurus 200.000 orang ini kan maunya banyak, keinginannya banyak, kemampuan kita tentu tidak bisa memenuhi semua orang kebutuhannya, memberi kepuasan, sehingga ya saya tentu ya kebetulan memang saya juga punya prinsip bahwa kalau jadi pemimpin jangan cuma enaknya saja, kita harus betul-betul memberikan yang terbaik buat masyarakat. Apalagi kebetulan saya ini kan almarhum ayah saya juga bupati, jadi saya punya beban untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa almarhum ayah saya sudah memberikan sesuatu kepada masyarakat Kabupaten Sinjai, membangun Sinjai dengan sebaik mungkin dengan kemampuannya, dan alhamdulillah penilaian masyarakat terhadap beliau ini sangat bagus, sehingga itu menjadi beban buat saya, harus juga minimal bisa sebaik almarhum ayahanda saya. Jadi ya saya boleh dibilang ya enak memang jadi bupati, tetapi kalau kita melihat beban kerjanya, melihat ekspektasi masyarakat yang harus kita penuhi, tentu ini kurang lebih sama dengan ya kalau bisa dibilang kesulitannya. Kita tidak bisa bilang tidak enak, tapi kesulitannya, karena tentu orang kan maunya banyak, kemampuan kita tidak sebanyak itu, belum lagi banyak hal yang kadang tidak dimengerti masyarakat, sudah dijudge kepada kita, khususnya pemimpin, apalagi sekarang pemimpin sudah jadi sedikit public figure. Jadi kita punya sedikit salah saja, sedikit gerakan yang tidak disukai pasti dibicarakan, dan juga tentu yang tadi saya bilang pasti ada yang membandingkan saya dengan almarhum ayahanda saya, sehingga saya harus kerja semaksimal mungkin sehingga minimal saya bisa membuktikan bahwa saya bisa layak jadi pemimpin di Kabupaten Sinjai, minimal bisa menyamai almarhum saya ayahanda. Jadi sebenarnya kalau begitu lebih enak dong jadi anak bupati. Lebih enak jadi anak bupati. Kalau disuruh pilih jadi anak bupati, saya kembali jadi anak bupati. Rupanya jadi anak bupati lebih enak daripada jadi bupati. Tapi ketika itu kenapa
mewakafkan diri untuk menjadi bupati? Karena pada saat itu kan umurnya 33 tahun, umur yang lagi muda-mudanya dan di situ kita menikmati kebebasan. Betul. Itu yang tadi yang sebenarnya yang saya waktu itu kan saya lagi enak menikmati jadi pengusaha. Jadi mencoba banyak hal. Sebenarnya waktu itu ya karena dorongan politik yang waktu itu saya juga sebenarnya bukan saya yang survei waktu itu, ada survei dari salah satu lembaga dibawa oleh teman-teman dari Sinjai memperlihatkan, menyampaikan kepada orang tua Pak Andi Rudianto almarhum bahwa di Sinjai pada saat itu ya mohon maaf waktu itu keadaan kurang bagus keadaan saya waktu Sinjai waktu itu, sehingga banyak yang berharap bahwa mudah-mudahan bisa masuk menjadi pemimpin di Sinjai untuk memperbaiki Sinjai, karena dari survei memang memperlihatkan bahwa membutuhkan pemimpin baru pada saat itu, dan saya juga tidak menyangka bahwa sosok saya menjadi pilihan dari masyarakat Sinjai di survei itu. Sehingga ya memang kita, karena kebetulan juga saya di partai politik waktu itu di Gerindra, tentu kita waktu itu didoktrin oleh Pak Prabowo Subianto, insya Allah presiden, bahwa ya di usia muda pun jangan jangan takut berpolitik. Kalau kalah pun harus bangkit lagi, jangan kalah langsung takut, langsung menyerah, kalah maju lagi. Dan beliau menyampaikan bahwa justru ya kalau kita mau berpolitik lebih bagus di usia muda, sehingga kita punya energi lebih banyak, tenaga lebih banyak. Dan waktu almarhum ayahanda saya juga mendorong, sehingga ya waktu itu saya akhirnya terpanggil lagi untuk maju. Kebetulan partai kami waktu itu cukup kursinya, tinggal kalau tidak salah tinggal 2 kursi, sehingga saya tidak terlalu kesulitan untuk maju menjadi calon bupati. Dan alhamdulillah beri amanah lah sama masyarakat di kesempatan kedua. Jadi memang karena ada dorongan dari masyarakat Sinjai itu sendiri, dorongan keluarga dan dorongan partai, sehingga ya kita waktu itu maju lagi menjadi calon bupati, dan alhamdulillah memang ya rezekinya di situ hingga kita bisa terpilih. Nah, pandangan teman-teman sesama anak muda nih, entah itu teman kuliah, teman SMA, ketika menjadi bupati, terpilih jadi bupati? Kaget pastinya, wah dia sudah jadi bupati. Apalagi kan kita kan di Sinjai tidak terekspos sampai di luar. Apalagi kalau teman-teman di Jakarta, teman-teman kuliah tahu saya jadi bupati, pada kaget. Nah, tapi memang ya karena mereka sudah tahu bahwa saya sudah menjadi anggota partai dari 2000 pas selesai pas selesai kuliah, bahkan pada saat mencalonkan sudah jadi anggota partai. Mereka akhirnya ya banyak bertanya-tanya lah bagaimana, seperti tadi Faisal menyampaikan bagaimana jadi bupati, seperti apa, bagaimana enaknya. Tapi ya saya syukur sih alhamdulillah yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya juga merasa mudah-mudahan masyarakat juga merasa ada kepuasan lah terhadap yang sudah saya lakukan. Ya, Pak Diseto, sebagai anak muda terpilih menjadi bupati, tantangan terbesar salah satunya adalah dari teman-teman. Ketika teman-teman menganggap kita sudah sebagai pejabat negara, terus sementara kita ini kan masih mau bebas. Bagaimana menyikapi itu ketika misalnya kumpul dengan teman-teman yang selama ini teman-teman teman-teman gaul. Itu juga makanya juga saya bingung juga, kita kan pejabat ya masih biasa-biasa aja, maksudnya kan pejabat kalau di daerah, kalau di luar ya, makanya saya kalau di luar Sinjai sebenarnya jarang, kalau keluar dari Sinjai jarang pakai rider, jarang pakai lambang segala macam, karena ya saya masih kadang-kadang masih mau merasakan bahwa tidak disapa sebagai bupati, dipanggil nama. Makanya saya juga ya betul juga itu, kadang-kadang bingung saya lihat teman-teman ini melihat orang karena jabatannya jadi sungkan, jadi ngobrolnya canggung, tidak lepas lagi. Padahal kalau saya sih ya kita
santai aja lah. Apa kan jabatan juga sementara, itu pun di daerah, di luar. Ya itu mungkin pandangan orang saja. Tapi memang ya mungkin karena anggapannya itu besar bupati itu, jadi banyak yang akhirnya kurang nyambung lah kalau ngobrol, takut. Saya juga bingung juga itu kenapa seperti itu. Padahal ya sebenarnya ya kembali lagi sih itu mungkin kepada orangnya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman ya, nggak usah bupatinya nggak usah dianggap dulu. Kita lagi ngumpul-ngumpul nanti nggak bisa santai-santai, nggak bisa cerita-cerita yang dulu, nggak bisa ketawa. Padahal itu ya kalau lebih santai lebih enak. Jadi kadang-kadang ya itu bebannya jadi bupati itu, nama bupatinya itu memberi ruang terbatas juga. Kalau kita mau ke sana ke sini, ketemu orang, harusnya kita biasa-biasa aja, orangnya jadi sungkan, kurang santai. Padahal ya kan kita ekspektasinya beda juga. Tapi ya kita tidak bisa melarang juga orang beranggapan seperti itu. Apalagi ya kalau saya sih ya mungkin karena saya jadi bupati di usia muda, pernah lihat almarhum ayah saya bupati, jadi saya tidak terlalu tidak formalitas kalau urusan kegiatan-kegiatan, tidak terlalu ajudan harus banyak, datang rame-rame, tidak. Biasanya saya cuma santai satu aja, kadang saya nggak bawa ajudan, nongkrong pakai celana pendek. Spesialnya kalau kedapatan sama orang, wah ada orang Sinjai. Bagaimana misalnya kalau ada kegiatan reuni SMA, reuni ya itu dia biasanya jadi jadi kurang lepas teman-temannya. Padahal kalau kita sih anggapannya maunya santai-santai aja. Itu aja sebenarnya, jadi mereka kurang lepas. Tapi alhamdulillah sih ada beberapa yang sudah biasa kalau ini kan. Ya kurang lebih begitulah, jadi tidak bebas kita jabatan ini kadang-kadang. Nah Pak Andi Seto, bagaimana keluar dari bayang-bayang keberhasilan ayahanda yang betul-betul membangun Sinjai 2 periode, dan dalam masa kepemimpinan itu sangat berhasil. Ya, ini ya saya selalu bilang sama orang, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya, dan tantangannya itu berbeda-beda. Mungkin kalau orang melihat ayahanda saya sukses dengan gayanya sendiri, karakternya sendiri, makanya saya selalu menyampaikan saya punya karakter yang mungkin sedikit berbeda dengan almarhum ayahanda saya, pendekatan saya juga berbeda, tapi saya tetap mengacu pada hasil ataupun mengacu pada keberhasilan dari kegiatan-kegiatan dan mengacu pada niat untuk yang terbaik bagi masyarakat itu sendiri. Kalau masalah perbandingan ya di awal-awal saja saya ada tekanan, tapi setelah itu saya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Nah, ya kalau kita sudah berbuat yang terbaik, saya pikir nanti insya Allah masyarakat bisa menilai dengan baik juga. Karena ya kalau dibandingkan bupati zaman beliau sama bupati di 2018-2023 ini, tantangannya beda sekali. Beliau waktu itu otonomi daerahnya hampir 100%. Sekarang kita otonomi daerah boleh dibilang mungkin di bawah 50%. Saya tidak bisa bilang juga sudah tidak ada, tapi mungkin di bawah 50%. Karena banyak kewenangan-kewenangan sudah tidak kita pegang. Anggaran juga sudah cukup terbatas, apalagi kemarin ada COVID kan. Wah, jadi memang tantangan untuk bupati periode 2018-2023 kadang-kadang kita bicara dengan teman-teman juga berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi ya saya pikir objektif lah, insya Allah masyarakat menilai bagaimana pembangunan yang kita lakukan dengan keadaan ataupun situasi yang ada di saat masa jabatan saya. Para pemirsa di mana saja berada, netizen, warganet di mana saja, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ketika tadi kita bicara tentang pandemi COVID membuat banyak orang tidak produktif, tapi Pak Andi Seto justru produktif. Buktinya pada saat pandemi
beliau, dari keluarga beliau lahir seorang putra. Kita tahan sejenak, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah nahkoda Bupati Andi Seto Gadista Sapa dalam mewujudkan visinya, ciptakan masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius, perlahan membuahkan hasil. Di sektor keagamaan, Bupati terus meningkatkan kualitas masjid dan pondok pesantren dengan pemberian hibah. Bupati juga telah menuntaskan pembangunan megah Islamic Center di lingkungan Tanasang. Dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa juga tak luput dari perhatian Bupati Sinjai. Dengan bekerja sama pondok pesantren yang ada di Sinjai, Pemkab berhasil mencetak puluhan penghafal Al-Quran setiap tahunnya. Bupati juga berikan bantuan beasiswa bagi penghafal Al-Quran. Ribuan petugas keagamaan dengan berbagai profesi juga mendapat dana insentif. Selama hampir 5 tahun memimpin bumi Pandrita kita ini, Bupati telah berupaya keras memberikan yang terbaik pada masyarakat Sinjai. COVID membawa banyak perubahan. Salah satu perubahannya adalah dalam soal ekonomi dan semua sendi kehidupan. Nah, tadi dikaitkan dengan produktivitas. Pak Andi Seto ini di saat pandemi ternyata mendapat berkah ketambahan satu keluarga kecil, seorang putra yang lahir pada saat pandemi. Nah, Pak Andi Seto, bicara soal keluarga ini, ada orang yang bilang, biasanya pejabat itu masih ada di atasnya. Orang mengistilahkan 01, bahkan 00. Lebih parah lagi orang mengatakan kartu as atau yoker. Nah, bagaimana soal ini? Tapi saya kira kita tahan dulu, Pak Bupati, karena ini sekarang sudah menantang ini. Kita minum minas dulu. Produksi yang produksi dari Sinjai ini. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Rasanya. Ini menambah semangat dan vitalitas kita. Stamina. Enak. Ya, alhamdulillah. Kalau ke Sinjai makanya harus pulang bawa minas. Ya. Atau coba minas di Sinjai. Ya, minas. Ya, kembali yang tadi. Ya. Ya, kalau saya sih nggak usah takut ngomong tentang 00 atau kartu joker. Ya, tukang sobek joker. Kebetulan saya punya istri ini, ya kan, saya punya anak ada 5. Jadi memang kebetulan istri saya ini walaupun dia dari latar belakang orang tuanya politikus juga, bergerak dibilang partai juga, istri saya ini lebih suka mengurus anak, mengurus rumah tangga. Dan memang kebetulan saya punya anak ini sekolahnya masih di Jakarta, jadi beliau bolak-balik. Dan ya memang secara background beliau tidak terlalu suka berpolitik ataupun mengurus hal-hal yang beliau tidak terlalu mengerti. Jadi saya cukup bersyukur, jadi tidak terlalu banyak terbebani lah mengenai ya itu tadi 00. Jadi alhamdulillah di Sinjai saya 100% lah, insya Allah jadi 01. Jadi insya Allah tidak ada lah 00, kecuali untuk urusan rumah tangga, wah itu urusan keluarga tidak bisa dibantah. Jadi kita menyerah. Kalau urusan pemerintahan dia tidak terlalu suka membantu, mengatur ataupun mengurus. Jadi kebijakan, alhamdulillah saya 100% mengatur. Alhamdulillah. Pak Andi Seto, anak kan ada di Jakarta dan istri sering bolak-balik ke Jakarta. Nah, bagaimana dengan intensitas komunikasi dengan anak-anak?
Saya tadi sebenarnya bersyukur juga ada COVID kemarin. Karena COVID itu kan menyebabkan orang work from home, school from home. Jadi 2 tahun itu anak saya sekolahnya di Sinjai pakai tablet, walaupun sekolahnya di Jakarta. Jadi saya alhamdulillah tetap merasakan keluarga walaupun masih sekolah di Jakarta. Memang pada saat awal-awal memang repot. Tapi kan kurang lebih 2,5 tahun, hampir 3 tahun itu orang sekolah dari rumah. Jadi ya mungkin ini setahun terakhir ini semenjak COVID sudah berhenti, memang ya intensitas bolak-baliknya agak banyak akhirnya istri saya. Tapi ya beliau kalau ada pertemuan-pertemuan tetap beliau hadiri. Kalaupun tidak sekarang ya kelebihannya karena semenjak dari COVID kan sudah bisa Zoom meeting juga. Jadi ya banyaklah keberuntungan kita dapat dari COVID juga ini. Mengubah sendi-sendi kehidupan tadi. Ya, kita bersyukur lah kita akhirnya juga kalau rindu-rindu sekali kita pakai video call. Karena ya tidak terlalu komunikasi sudah tidak terlalu jadi batasan lah. Jadi walaupun fisik tidak ada karena sudah ada video call dan lain-lain. Dan berkait kabarnya pada saat pandemi lahir seorang putra. Ya itu luar biasa juga itu karena ya mungkin waktu itu karena saya fokus ke olahraga. Karena COVID kan kita dilarang kemana-mana, jadi saya di rumah banyak olahraga, nge-gym, lari, sepeda di rumah. Jadi mungkin fisik jadi bagus, mungkin akhirnya berhasil berproduksi satu lagi. Sebenarnya istri saya waktu itu sudah diikat, tapi saking kuatnya itu jadi akhirnya nembus juga satu. Itu rezeki. Ya rezeki betul. Nggak nyangka juga karena sudah diikat, harusnya sudah steril, tapi ya mungkin karena ya mungkin sama lah mungkin yang lain kalau COVID kan nggak kemana-mana, orang tinggal di rumah aja. Kegiatannya terbatas. Tapi kabarnya Pak Andi Seto sempat kena COVID pada saat. Ya, saya kena COVID S2 saya S2 2 kali kena COVID. 1 kali di awal, 1 kali tahun lalu lah. Waktu itu pas hari jadi lagi saya kenanya waktu itu. Jadi waktu itu tapi masih pakai Zoom waktu itu, Pak Gubernurnya pakai Zoom. Karena kan ya lumayan lah, tapi alhamdulillah saya di yang pertama aja ada gejala, yang kedua sudah tidak ada gejala. Nah ini kita masuk ke pertanyaan jebakan. Nah seorang bupati meskipun muda dan tajir serta humble harus hati-hati, karena kalau salah menjawab Pak Bupati harus mentraktir ngopi atau kita traktir Minas. Kita langsung traktir kopi aja lah. Pertanyaan pertama, pilih olahraga sepeda atau adventure? Sepeda lah. Sepeda. Ya. Karena kemarin kabarnya saya lagi suka. Melalui sepeda itu bisa diplomasi dan semakin dekat dengan masyarakat. Betul. Iya. Pertanyaan kedua, pilih pengusaha atau pengacara? Ya, mungkin pengacara lah nanti. Pengacara sekaligus bupati ya. Tapi kan sempat jadi awal-awalnya setelah kuliah pengusaha. Iya, pengusaha. Setelah melihat keadaan sekarang rupanya pengacara ini betul-betul dibutuhkan di dunia kita ini saat ini. Ya. Mungkin lebih banyak ke pro bono nantinya. Nah, pertanyaan ketiga ini agak berat ini. Ya. Pak Andi Seto harus menjawab dengan pikiran tenang, dan ini tidak boleh salah jawab. Mentornya siapa? Pak Andi Rudianto Asapa atau Pak Nurdin Halid? Ya almarhum Andi Rudianto Asapa. Karena dia bagaimana punya pengalaman sebagai bupati. Tapi Pak Nurdin Halid beliau membina saya juga, memberikan nasihat-nasihat. Apalagi kan beliau pengalamannya banyak, luar biasa. Jadi memang saya dapat banyak masukan juga dari beliau, bahkan banyak mendapatkan bantuan juga dari beliau. Urusan-urusan pemerintahan juga. Karena banyak teman-teman beliau di
pemerintahan maupun di. Ini soal jaringan ya? Ya, jaringan. Soal jaringan. Ya. Pertanyaan berikutnya ini tambah susah juga ini. Oh, tambah susah. Ini mendekati akhir, semakin susah ini. Saya langsung minum kopi saya kan. Kalau begitu saya minum dulu supaya bisa lebih fit kembali. Pertanyaan berikutnya adalah tanggal 26 September 2018 itu hari apa? Itu pelantikan saya kalau saya jadi bupati kalau tidak salah, 26 September. Ini Pak Bupati ini harus hati-hati. Pertanyaan saya, 26 September 2018 itu hari apa? Pelantikan itu apa ya? Oh, pelantikan ya? Ya. Yang benar adalah hari Rabu. Oh, saya tidak lihat itu hari, saya lupa nih. Saya lupa nih. Terus sekali juga itu. Ini denda 1 kali. Jadi baru 1 orang yang ditraktir. Kan baru salah tuh. 1 orang ditraktir, tapi teman-temannya banyak. Nah, terakhir pertanyaan kelima. Ini juga menyangkut jebakan lagi ini. Hari 20 November 1983. Bisa lihat tanggal hari apa itu? Kalau setahu saya itu hari ulang tahun saya, kelahiran saya 83 20 November. Nggak tahu lagi kalau hari Jumat ke Rabu itu nggak ngerti juga saya. Jawaban yang tepat adalah hari Minggu Kliwon. Ah, itu dia. Hari Minggu Kliwon. Jadi Pak Bupati Kliwon lagi kita dapat depannya. 2 kali. Ya. Jadi pemirsa, kita sudah bersama dengan Bapak Bupati yang milenial, humble, dan berprestasi. Menjelang 5 tahun kepemimpinannya di Sinjai, sejumlah prestasi telah dicapai. Dan menurut survei internal kami, mayoritas masyarakat mengharapkan beliau untuk maju kembali di periode kedua. Bagaimana selanjutnya? Kita ikuti perjalanan beliau di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Mas Boy. Selamat. Mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan dalam podcast kita ini. Selamat.